Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Mandalika Channel semua. Jadi tiang kemarin sempat berkunjung ke makam Nyatu namanya ya. Itu di hari Rabu terakhir di tahun 2020. Dan tiang kebetulan jalan pagi sekali biar menghindari ramai nanti ketika sampai di sana. Pada saat itu, dan alhamdulillah tidak begitu ramai yang temukan pada saat yang ziarah ke sana. Dan makam Wali Nyatu ini ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah ya, Kecamatan Rujut di Rembitan namanya. Makam ini, teman-teman semua, itu hanya boleh dikunjungi pada hari Rabu saja, tidak boleh di hari-hari selain Rabu ya. Nah, jadi mulai dari di hari Rabu itu dari pagi sampai sore itu kita boleh berkunjung, dan malam Rabunya itu banyak sekali yang berkunjung juga, tetapi mereka menginap di sana di tempat pemakaman ya, jadi di wilayah di sekitaran lokasi pemakaman. Jadi mereka menginap di situ dan mungkin meminta sesuatu atau apa melalui makam ini. Tentunya permintaan itu langsung tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, teman-teman, kalau wanita haid itu nggak boleh masuk tuh, itu tadi. Nah, makam Nyatu ini, teman-teman, dia berada di atas gunung ya, di atas bukit, dan itu luasnya ya sekitar 2-4 hektar kalau kita lihat karangannya di sini ya. Tapi kalau lokasi makam itu nggak begitu besar, tapi pekarangannya itu yang banyak, yang luas ya. Dan di pekarangan itu, teman-teman, itu kita bisa, kalau zaman dulu itu sampai masak di situ ya, potong kambing, potong sapi dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, pintu masuknya ini tidak boleh dirubah, besarnya juga tidak boleh dirubah ya. Jadi kita di sini cukup bisa masuk satu orang, keluar juga satu orang, tapi kita harus gantian di situ. Dan di pintu ini sudah ada yang menjaga setiap hari Rabu buat yang masuk dan keluar itu tetap diatur di situ, sehingga berapa ribu atau juta orang pun yang misalnya mau masuk di sini, mereka harus ngantri dan bergiliran. Dan ini secara tidak langsung mengajarkan kita bahwa tertib ngantri bergiliran itu harus ya. Itu yang bisa kita pelajari di sini dari pintunya saja ya. Kemudian, teman-teman, di sekitaran makam itu banyak sekali batu-batu yang itu menjadi temboknya, kemudian menjadi tangganya, itu semua dipakai ya, karena memang di wilayah ini banyak sekali batu. Nah, jadi khususnya masyarakat Lombok itu sudah sangat mengenal tempat ini. Sangat mengenal makam ini ya. Dan nama waliullah yang dimakamkan di sini itu masih menjadi misteri ya. Ada yang bilang Abdul Razak ya, Gaus Abdul Razak dan lain-lainnya. Dan ada juga bilang yang pokoknya banyak sekali ya. Nah, makam Nyatu ini kalau di dalamnya itu ada, kita bisa lihat itu, teman-teman, ada 2 makam yang di sini, makom ya. Karena yang menurut cerita orang-orang bahwa yang dikuburkan di sini itu adalah bukan jenazah beliau, jenazah waliullah itu ya, tetapi
Jadi yang dikuburkan di makam ini, yang dimasukkan ke dalamnya itu adalah barang yang ditinggalkan beliau setelah menghilang. Itu konon menurut cerita orang-orang, dan ceritanya banyak versi ya, tapi ya just forget it lah. Nah, jadi masyarakat Lombok itu, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah itu, mereka itu kalau ada nazar dan lain sebagainya, itu biasanya mereka datang ke tempat ini, ke makam ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam makamnya. Kemudian mereka bawa air, bunga dan lain sebagainya, sehingga nanti airnya itu bisa mereka pakai untuk mengusap muka, membasuh muka dan lain sebagainya ya. Apalagi pada saat musim haji, teman-teman, itu pasti ramai sekali yang datang ke sini. Ramai sekali pada saat musim haji datang ke sini sebelum mereka berangkat haji. Mereka harus ziarah ke sini dulu ya, terutama wilayah Lombok Tengah ya. Mereka pasti akan ziarah ke sini dulu, dan juga ziarah ke tempat-tempat ke makam-makam waliullah yang lain ya. Pasti tasogol. Nah, itu dia budaya masyarakat Lombok ya, teman-teman. Ya, buat kalian yang mungkin mau ziarah atau apa, berkunjung ke sini, masuk lagi. Itu ambil saja jalur yang ke arah Pantai Kuta. Jadi nanti sebelum rumah tradisional Sade, disitulah ada pertigaan kecil, dan kita masuk sekitar 3 kilo lah. Nah, ini ada rumahnya, ini ada rumah ini yang di sini diperuntukkan ada yang buat laki-laki dan ada yang buat perempuan ya. Jadi ini tempatnya mereka berzikir nanti buat yang laki-laki, kemudian yang satunya buat perempuan. Dan ini bangunan ini juga dia dari dulu sudah ada ya, dari dulu sudah ada. Dan kebanyakan bahan-bahannya itu masih banyak yang asli, teman-teman ya. Nah, itu dia rumahnya. Dan masih tradisional juga, bangunannya masih cukup tradisional, dan semua yang lebih banyak batu bahannya ya. Kemudian pagarnya ya, yang itu untuk makam itu semua di pembatasnya gitu loh, itu semua yang dipakai adalah berasal dari kayu, dan itu diambil di lingkungan sekitar makam. Ini teman-teman, kebetulan pada saat itu hujan ya, semua pada lari, yang sedang makan di luar di halaman-halamannya itu mereka lari cari perlindungan dari hujan ya, masuk ke sini. Itu dia teman-teman ya, kita bisa lihat. Aduh, semuanya masuk sini. Jadi cukup apa enggak? Ternyata juga cukup juga teman-teman nih. Mereka masuk sini, dan ini sudah mulai ramai, mereka datang, dan sudah mulai ada acara makan-makan di sini ya teman-teman. Ini mereka tadi zikir dulu di sini, zikir baru makan. Nah, ini kebetulan dia baru sampai, dan mereka juga zikiran dulu, berzikir dulu bersama rombongan mereka masing-masing. Nah, jadi ini zikir bakar temannya dulu, mau zikir dulu, baru mereka akan masuk nanti ke makamnya. Ada juga yang nanti zikirnya di dalam makam, tetapi kalau di dalam makamnya itu ramai, mereka memilih untuk berzikir di luar, baru mereka masuk di sana ya. Nah, jadi itu dia di sini teman-teman, di makam ini
Tuh, anak-anak semua dibawa tuh. Jadi dia hujan teman-teman, makanya dia ramai sekali di dalam. Biasanya bangunan ini dia harus dipakai bergantian, nanti buat siapa yang memakainya berzikir dan lain sebagainya, ya mengaji, itu dipakai. Ini diibaratkan sebagai salah satu aula atau musola juga bisa, cuma nggak dipakai untuk sholat karena musolanya sekarang ada di luar ya, cukup besar di luar. Pagernya itu besar sekali di sana, dan kalau zaman dulu teman-teman susah sekali bisa dapat air di sini ya, susah sekali bisa dapat air. Nah, tetapi alhamdulillah sekarang sudah banyak. Nah, ini dia teman-teman, kita bisa lihat ramai sekali. Kebetulan apakah ini karena penghujung tahun baru, tahun lama ya 2020 atau apa, tetapi memang teman-teman kalau di makam ini setiap hari Rabu itu pasti ramai ya, ribuan orang yang datang, dan itu semuanya rata-rata masuk ke dalam makam tersebut ya, ke dalam makam Nyatu. Mereka masuk di dalam bergantian, masuk dan keluar bergantian. Ini dia, kita bisa lihat di sini. Waduh, tuh itu yang akan keluar itu lagi nunggu, mereka mau keluar, belum lagi yang di dalam, yang di luar yang mau masuk. Tuh banyak sekali yang mau masuk. Ada yang tua, ada yang masih anak-anak, ada yang pokoknya macam-macam ya. Mereka lagi nunggu hujan reda baru akan masuk. Sebagian ini yang di dalam rumah ini sekalian mereka makan dulu di sini. Tuh dia, ya Allah, itu anak-anak lagi makan. Nah, kita bisa lihat lagi teman-teman di sini, dia banyak sekali yang masih ngantri, di luar ini yang mau masuk. Ya Allah, banyak sekali. Ini baru selesai hujan, makanya mereka tidak bisa masuk tadi giliran karena masih hujan. Pas selesai hujan baru mereka mau masuk semuanya. Tuh, ini mereka mau masuk semua teman-teman ya. Jadi mereka tidak puas kalau tidak masuk. Nah, dan di sini teman-teman kita tidak boleh memasukkan sendal atau alas kaki kita ke dalam makam. Jadi kita harus tinggalkan sepatu atau sendal kita di luar, baru kita dikasih masuk nanti di sana. Ini ya bangunannya kalau dari belakang teman-teman ya, bangunan rumah yang dua tadi itu. Jadi di dalam itu cuma dua, buat yang laki-laki dan perempuan. Ini bisa kita lihat di pekarangannya teman-teman. Ini baru awal, dia masih belum. Jadi sampai sore itu ramai sekali di sini. Tuh. Bahkan teman-teman nanti yang lama itu yang bawa ternak yang mau dipotong di sini, kayak kambing dan lain-lainnya ya, itu yang bikin lama mereka di sini karena harus masak dulu. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Kebetulan saya sudah selesai di dalam, sudah mau pulang. Ini jalurnya teman-teman, ini jalurnya, ini pelangnya, tapi sayang sekali sudah mulai rusak. Tuh. Jadi di sepanjang jalan itu ya ini banyak sekali yang jualan ya, dan jualannya itu macam-macam, dari makanan, mainan, minuman, oleh-oleh, pokoknya banyak sekali. Tuh teman-teman kita bisa lihat ramai sekali, mereka pakai open cup rame-rame naik di situ ya. Jadi satu mobil bisa membawa puluhan orang di sini. Dan memang seperti tadi yang saya bilang bahwa makam ini berada di atas bukit ya.
Oke teman-teman semuanya, jadi itulah informasi dari saya kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, di share, and di subscribe Mandalika Channel ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.